secara konsisten di setiap kesempatan. Saya selalu menekankan what is your love, what is your passion, what is your final goals. Jadi ketika sesuatu hal itu sudah kamu cintai, kamu menjadi passionmu, kemudian menjadi bagian daripada final goals atau visi besarmu di masa yang akan datang nanti, apapun usahanya, apapun halangan dan rintangannya pasti dapat dilaksanakan. Oke, halo, ketemu lagi dengan saya Angga Ruswan dan tetap dengan Mas Fajar di YouTube tentang hukum. Nah, kemarin kita sudah ngobrol tentang terkait organisasi ya, Sobat Hukum. Nah, sekarang kita akan ngobrol terkait pendidikan yang dilalui sama Mas Fajar nih. Soalnya informasi yang saya dapat, intel saya, yang kabarin saya tuh kalau Mas Fajar ini double degree. Serem, double degree, Bos. Oke. Kira-kira double degree itu yang belum tahu apa Mas double degree itu, Mas? Jadi double degree itu gelar sarjananya ada 2. Oke. Dengan waktu yang bersamaan atau tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Oke. Berarti Mas Fajar ini gelar S1-nya ada 2, teman-teman. Iya benar ya? Betul. Atau satunya S2? Enggak ya? Mudah-mudahan ya. Amin. Oke, gelarnya ada 2, S1-nya makanya disebut double degree. Nah, double degree-nya di mana aja tuh, Mas? Ada di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Oke, mantap. Ya, sama di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Wah, jadi sarjana hukum dan sarjana terapan pemasyarakatan. Wah, ini sewurem loh, teman-teman. Jadi satunya itu sarjana hukum ya. Mikiri hukum ya. Satunya lagi sebagai sekolah kedinasan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Itu. Nah, kira-kira gimana nih, Mas? Kok bisa double degree itu? Ceritanya gimana, Mas? Wah, panjang. Enggak, jadi singkatnya itu waktu tahun 2014, saya kan lulusan tahun 2014. Nah, 2014 itu alhamdulillah saya keterima di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Ya. Jalur SNMPTN. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu itu namanya jalur undangan lah. Jalur undangan, ya benar. Orang tua kita dulu sebutkan. Nah, tapi sebenarnya waktu 2014 ketika sebelum lulus dari SMA itu cita-cita saya ingin di sekolah ikatan dinas. Oke. Jadi sempat daftar di berbagai macam sekolah ikatan dinas seperti Akademi Angkatan Udara, Akpol, Akmil gitu. AAL bahkan. Dan semuanya saya lalui gagal. Alhamdulillah. Dan akhirnya pada tahun 2015 saya mengenal Akib dulu namanya, Mas ya. Akib. Jadi sebelum Poltekib tahun 2015 itu dulu namanya Akib, Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Saya daftar, kemudian seleksi gagal lagi. Iya, tapi posisi saya masih jadi mahasiswa FUNER waktu itu. 2016 saya daftar lagi, bukan hanya di Akib akhirnya berubah namanya menjadi Poltekib 2016 itu. Tapi saya juga daftar Akpol, Akmil, AAL, AAU, semua saya daftari dan tetap gagal. Iya. Mantap. Dan tahun 2017 waktu itu saya sudah masuk semester 7, saya sudah skripsian dan waktu itu saya menghadap ke dosen pembimbing saya waktu itu. Beliau berkata bahwa saya berdiskusi waktu itu. Izin Prof, apakah saya melanjutkan studi di Poltekib ini atau bagaimana? Maksudnya waktu itu kan ada pembukaan pendaftaran, Mas. Ya, saya apakah daftar lagi atau enggak? Terus beliau bertanya kepada saya, Fajar, apa yang membedakan saya dengan kamu? Terus saya sebutkan, yang membedakan adalah Prof lebih banyak ilmu pengetahuannya, pengalamannya, sedangkan saya masih perlu banyak belajar. Iya. Jawabanmu betul, tapi kurang tepat. Yang betul dan tepat adalah kesempatan. Saya umurnya sudah mulai senja atau sudah tua, sedangkan kamu masih muda. Dan menurut penuturanmu,
masuk ke sekolah ikatan dinas dalam hal ini adalah Poltekip adalah cita-citamu. Oke, mantap. Itulah yang membedakan saya dengan kamu. Kesempatan untuk meraih cita-cita itu lebih besar dan ada di kamu sekarang. Iya. Oleh karena itu, kalau itu memang cita-citamu, ambillah. Oke. Dan pada saat itu saya daftar langsung di Poltekip tahun 2017. Hampir lulus sebenarnya. Hampir lulus. Akhirnya saya daftar. Oh, langsung diambil ya? Itunya. Seleksi dulu. Oh, seleksi dulu. Kirain langsung dari prof yang diambil kayak. Seleksi dulu. Akhirnya pengumuman terakhir kalau nggak salah waktu itu bulan Agustus. Iya, 2017 dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Dan waktu itu skripsi sudah masuk bab 2. Oke. Terus akhirnya saya dengan berat hati mengajukan surat pengunduran diri waktu itu. Di kampus? Di fakultas. Terus habis itu saya ya ikhlas lah. Oke. Tinggal skripsi aja dan ya udah nggak masalah. Ini because my dream, my vision menjadi taruna Poltekip. Terus seiring berjalannya waktu pada akhir tahun 2018 kalau saya nggak salah, saya disurati oleh pihak Universitas Airlangga. Iya. Itu untuk menyelesaikan pendidikan. Oh, diminta malah ya. Dan waktu itu akhirnya waktu cuti akhir tahun saya menghadap gitu kan. Kalau nggak salah itu dengan beberapa mahasiswa. Dan akhirnya ditemukanlah opsi untuk bimbingan online. Oke, bimbingan online. Jadi selama bimbingan online itu kan tidak menghambat proses pendidikan, pengasuhan maupun pelatihan. Benar. Jadi kami bimbingan secara online dan itu pun jamnya bebas. Benar. Gitu. Jadi ngirim malam hari nggak masalah, gitu, atau hari Minggu. Dan saya bersyukur, alhamdulillah dan berterima kasih pada kampus Fakultas Hukum Universitas Airlangga karena dari pihak dekanat maupun pihak universitas juga Universitas Airlangga sangat kooperatif, kompromi dan mendukung penuh mahasiswanya untuk lulus. Jadi benar. Alhamdulillah waktu itu saya didukung penuh. Akhirnya pada Desember 2020 saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak pada alma mater saya di Poltekip karena juga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Karena tidak ada yang istilahnya berhalangan atau menghambat proses pendidikan, pelatihan maupun pengasuhan. Benar. Ya perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Ini yang mengajukan untuk bimbingan online itu di tahun 2018 ya Mas? Akhir 2018. Belum pandemi. Bukan kayak kita sekarang ya. Belum pandemi. Jadi sebelum semuanya online, saya online duluan. Oh iya, mantap. Ya. Berarti ketika masuk ke kedinasan itu sebelumnya di Fakultas Hukum itu ada kesulitannya enggak Mas? Maksudnya kan akhirnya walaupun online, tapi kan fokus di kedinasan sama fokus di pendidikan di fakultas itu kan pecah ya. Betul, itu gimana itu Mas? Ya tadi. What is your passion? What is your love? Because passion dan cintaku ada di dunia hukum ini atau di dunia pendidikan ini, maka saya sebagaimanapun mencari usaha untuk melakukan analisis diri saya maupun waktu yang saya miliki untuk dapat berproses dalam pendidikan itu. Jadi kan setiap kegiatan selalu ada yang namanya tadi saya sebutkan istirahat, ada yang namanya persiapan BL maupun cuti. Ya saya gunakan waktu itu untuk di Fakultas Hukum meneliti. Karena waktu itu kan skripsi kan. Skripsi kan bagian terhadap penelitian ilmiah. Jadi meneliti, mencari literatur, kemudian mencari informasi maupun menggali informasi maupun melakukan analisis terhadap skripsi saya tersebut. Jadi ya alhamdulillah atas izin Allah Tuhan Yang Maha Esa, saya juga bersyukur memiliki orang tua, ibu, ikung dan uti saya yang mendukung penuh. Baik itu secara moral, material maupun semangat juga tiada habisnya kepada saya. Berarti di Fakultas Hukum berprestasi dong Mas? Alhamdulillah. Jadi waktu itu di Fakultas Hukum saya lulusan berpredikat berprestasi. Alhamdulillah. Cum laude cuma. Kalau dikatakan cum laude enggak Mas. Kenapa? Karena saya lulus lebih dari 4 tahun. Oh gitu. Iya, jadi statusnya bukan cum laude ya. Meskipun IPK-nya kalau di
analogikan gitu kan. Cum laude ya. Dianalogikan ke kalau lulus 4 tahun itu cum laude seperti itu. Oke. Kalau seingat saya sih itu. Oh iya. Kalau di Taruna saya sendiri gimana ketika menjadi Taruna? Alhamdulillah kemarin waktu di Taruna diberikan kesempatan dan kepercayaan menjadi lulusan terbaik, predikat pertama di program studi bimbingan kemasyarakatan. Oke, mantap. Maupun kalau diakumulasi ke semua prodi, IPK saya yang paling tinggi. Wih, mantap. Oke. Jadi apa namanya, teman-teman, Mas Fajar ini salah satu panutan ya. Masih perlu banyak belajar dan berproses. Iya, tapi udah mantap banget. Pertama, double degree. Yang kedua, double degree, dua-duanya berprestasi. Satunya mahasiswa terbaik dan yang satunya juga Taruna terbaik. Benar Mas ya? Oke, seperti itu. Lalu kalau di apa namanya? Poltekip. Kalau di Poltekip itu sendiri apa sih kesusahannya Mas yang membedakan dengan Fakultas Hukum itu apa nih kesusahannya? Jadi sebenarnya bukan kesusahan kalau saya Mas ya, baik. tapi challenge. Oke, siap. Tantangan saya waktu di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan itu yang menjadi tantangannya adalah ilmu pengetahuan yang saya pelajari itu cabangnya lebih banyak. Oke, baik. Jadi kalau di Fakultas Hukum ya udah fokusnya kan di ilmu hukum. Sedangkan kalau di Poltekip itu ada ilmu psikologi, ilmu sosial, ilmu pemasyarakatan itu sendiri, ilmu hukum, kemudian kriminologi, kemudian ada juga sosiologi. Jadi cabang ilmu pengetahuannya lebih banyak. Dan ini merupakan challenge bagi saya pribadi. Kenapa? Karena pasti bahasa sederhananya lebih banyak cabang-cabang ilmu yang harus saya perdalam. Iya, benar. Ya, mantap. Kalau saya gitu tuh pusing Mas. Saya juga lulusan UNER ya teman-teman ya. Tapi ya gitu ya, saya 6 tahun. Fakultas apa? Saya Fakultas Sastra Inggris. Oh, Sastra Inggris. Jual. Saya mahasiswa yang kurang berprestasi. Enggak, itu mungkin semua individu kan unik. Iya, unik. Punya keunikan tersendiri. Amin. Wah, positif ya. Kalau saya tuh mendingan saya jualan bakso. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau apa namanya dari Mas Fajar sendiri baik di double degree ini kan sudah berprestasi. Kira-kira untuk kedepannya ini punya apa mimpi apa lagi ya, passionnya Mas, love-nya Mas ini. Kira-kira apa nih Mas? Yang jelas pasti di masa yang sekarang ini saya akan menjadi aparatur sipil negara yang menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan konsekuen. Mantap. Yang jelas saya melaksanakan itu penuh dengan integritas, rasa cinta saya kepada nusa bangsa negara dan masyarakat, dan juga pengabdian. Jadi apa yang saya lakukan ini ikhlas untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara ini. Amin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini pingin kayak Mas Fajar nih, gimana sih caranya? Nanti kita akan bahas ya Mas ya lebih lanjut di episode selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana sobat. Oh ya, sekali yang terakhir, kira-kira ada pesan apa nih Mas buat teman-teman yang kalau misalkan punya kebimbangan, kalau aku sebenarnya sudah masuk di fakultas ini tapi ada tawaran yang lain di sini sebagai pendidikan, dan apa bisa ya kok double degree? Apa ada pesan yang lain mungkin untuk teman-teman sobat hukum kalau ada yang mengalami hal yang seperti itu? Pesan saya adalah secara konsisten di setiap kesempatan saya selalu menekankan what is your love, what is your passion, what is your final goals. Jadi ketika sesuatu hal itu sudah kamu cintai, kamu menjadi passionmu, kemudian menjadi bagian daripada final goals atau visi besarmu di masa yang akan datang nanti, apapun usahanya, apapun halangan dan rintangannya pasti dapat dilaksanakan, atau dengan kata lain dapat diselesaikan masalah-masalah itu. Dan apa yang menjadi tantangan akan menjadi suatu kesempatan. Apa yang menjadi kesusahan itu merupakan sukacita bagi kita. Iya, benar. Mantap. Apapun yang menjadi pengorbanan bagi kita itu bagian daripada perjuangan kita. Dan kita senang, bahagia dan sukacita untuk melaksanakan itu. Iya, mantap. Dan itu terbukti ketika
mohon izin ini Mas. Saya bukan terlalu bangga gitu. Iya, silakan, hanya sharing. Iya, siap. Ketika saya di Poltekip, itu kan bahasa sederhananya umur terakhir saya untuk mendaftar. Ya, oke. Nah, istilahnya saya sudah aktif di SD, SMP, SMA dan kuliah itu. Tapi ketika saya mencintai organisasi, mencintai ilmu pengetahuannya, maka I'm stay hungry. Selalu merasa lapar. Laparnya ini apa? Untuk belajar, berproses, bersosial, kemudian memberikan legacy. Legacy ya warisan. Warisannya apa? Ya seperti apa sih yang bisa saya berikan pada lingkungan saya? Jadi selalu memiliki keinginan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi lingkungan. Mantap. Tapi jadi Mas Fajar ini juga akhirnya masuk ke organisasi yang ada di Poltekim tadi ya? Kedinasan di Politeknik Masyarakatan. Iya, maksudnya organisasinya apa namanya? FMKI, Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Nah, itu apa itu Mas? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia itu wadah organisasi yang terdiri atas mahasiswa, taruna, dan praja kedinasan Indonesia. Itu terdiri dari perguruan tinggi kedinasan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Jadi organisasi yang menjadi kebanggaan bagi kami, yang mampu menjadi alat perjuangan, yang mampu menjadi wadah aspirasi, mengaktualisasikan diri, mewujudkan tridharma perguruan tinggi, dan membawa manfaat bagi lingkungan kampus, lingkungan sosial masyarakat maupun negara. Dan insya Allah nanti ke depan kalau memang organisasi FMKI tetap konsisten dan konsekuen terhadap progresif revolusioner taruna, praja dan mahasiswa kedinasan Indonesia, FMKI dapat membawa manfaat bagi dunia. Wih, mantap. Manfaat bagi dunia, teman-teman. FMKI, Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Nanti itu jadi itu semua taruna yang ada di Indonesia bisa masuk ke situ Mas ya. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman adalah taruna yang ada di ada di kota yang lain di Papua dan segala macam, Aceh ujung sampai ujung, bisa Mas ya ikut ya? Sangat bisa. Bisa. Nanti kita akan bahas lagi sama Mas Fajar. Untuk nextnya kita akan bahas masalah gimana sih kalau Mas Fajar itu bisa keterima ke kedinasan. Seru kan? Oke, itu aja dulu untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.